suatu hari, Wanara, Rumbun, dan Hayati sedang menunggu Burhan. Mereka ingin belajar bersama. Tapi anehnya, Burhan belum datang-datang juga. Ternyata Burhan masih berada di tengah perjalanan. Dia terbang sambil bernyanyi dengan riang. Wush, wush, la 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 la. Tapi ternyata, dia terbang bukan ke arah tujuan. Dia malah terbang ke arah yang salah. Semakin masuk ke dalam hutan, tiba-tiba asap pekat menghalangi jalannya. Asap pekat ada di mana-mana. Di depan, di belakang, di kanan dan kirinya, semuanya penuh dengan asap yang tebal. Membuat Burhan jadi kesusahan terbang. Dia terbang tak karuan. Dia terbatuk-batuk. Dan akhirnya dia terjatuh. Pokoknya saat ini Burhan harus segera ditolong. Karena membutuhkan pertolongan, Burhan pun berteriak. Para sahabatnya pun tentu mendengar teriakan Burhan. Hah? Bukankah itu Burhan? Ya, mungkin saja itu Burhan. Ayo kita cari dia. Mereka pun mencari Burhan. Di tengah perjalanan, mereka mulai bertemu dengan asap yang tebal. Api ada di mana-mana. Para hewan berlarian. Dan ternyata, apinya nggak hanya berada di dalam hutan. Apinya juga mulai masuk ke pedesaan. Akhirnya Rumbun dan sahabat Rimba menemukan Burhan. Mereka menemukan Burhan dan segera membawa Burhan pergi. Mereka juga penasaran. Apa penyebab kebakaran hutan ini ya? Nah, karena mereka penasaran, mereka pun ingin menyelidiki penyebab kebakaran hutan kali ini. Supaya aksi mereka berjalan lancar, mereka berubah menjadi detektif cilik. Setelah mereka beberapa kali mencari petunjuk, akhirnya mereka menemukan sebuah kertas yang di dalamnya berisi kode, dan arti dari kode tersebut adalah penyebab kebakaran hutan kali ini. Dan mereka menemukan kertasnya seperti ini. Mereka berusaha memecahkannya. Ada yang udah bisa memecahkan kode-kode tersebut? Kayla sudah loh. Jadi Kayla mau kasih bocoran buat teman-teman. Penyebab kebakaran hutan di antara lain adalah membuang puntung rokok sembarangan, membuka lahan dengan membakar hutan, membakar tanaman mati, kemudian membuang sampah dan membakarnya di hutan, dan bermain api atau alat pemicu api lainnya di sekitar hutan. Kemudian mendengar semua itu, Wanara teringat. Sepertinya aku melihat paman Rumbun kemarin. Rumbun, aku melihat pamanmu kemarin. Di sana dia membuang puntung rokok di hutan. Wah, Rumbun langsung sedih. Dia sedih karena tahu kalau keluarganya adalah pemicu kebakaran hutan. Tapi Rumbun juga langsung teringat akan pesan Bu Guru. Dia diberitahu cara agar bisa terhindar dari kebakaran hutan. Cara yang pertama adalah tidak membuka lahan dengan membakar hutan. Yang kedua, tidak membakar sampah makanan dan lebih baik dijadikan kompos. Terus yang ketiga, tidak bermain alat pemantik api ataupun alat yang lainnya yang bisa menyebabkan api di sekitar hutan. Dan semua pencegahan ini adalah upaya yang dilakukan bersama ya teman-teman. Kemudian Rumbun mengajak sahabat Rimba untuk membuat poster. Poster ini adalah seperti contoh-contoh untuk menghindari kebakaran hutan gitu teman-teman. Setelah mereka selesai membuat posternya, mereka memasangnya di desa. Mereka memasang di desa Rumbun dan banyak orang yang melihatnya. Semenjak saat itu juga,
lagi deh. Yuk kita jaga hutan kita bersama-sama, karena hutan adalah nafas kita. Sekian dari Kayla, terima kasih dan sampai jumpa. Bye! Halo teman-teman, perkenalkan saya Felicia Christine. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang Rumbun dan sahabat rimba. Kita kenalan dulu yuk dengan Rumbun dan sahabat-sahabatnya. Halo, aku Rumbun. Aku di sini bersama sahabat-sahabatku. Aku Hayati, dan juga ada sahabat kami Wanara yang pandai memanjat pohon. Dan ada Burhan yang pandai bersiul serta terbang ke sana kemari. Tapi Burhan mana ya? Belum kelihatan. Iya, kita kan mau belajar bersama di tepi hutan ini. Kita cari tempat dulu ya untuk berteduh sambil menunggu Burhan datang. Ternyata Burhan masih dalam perjalanan. Burhan terbang dengan riang sambil bernyanyi senang. Tanpa disadari, Burhan terbang bukan ke arah tujuan. Banyak asap tebal di sekeliling Burhan. Apa ini? Aku sulit bernapas. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Di mana aku? Burhan berteriak minta tolong dengan sangat keras dan ia pun terjatuh. Wanara mendengar suara teriak minta tolong yang sangat keras itu. Wanara segera memberitahu Rumbun dan Hayati. Sepertinya itu suara Burhan minta tolong. Ayo kita segera mencari Burhan. Rumbun, Hayati dan Wanara segera berlari menyusuri hutan mencari Burhan. Banyak sekali asap di sini. Ada kebakaran besar di hutan. Kebakaran itu membuat hewan-hewan di dalam hutan berlarian. Mereka takut dan panik. Api menjalar dengan cepat, membakar pekarangan rumah yang ada di dekat hutan. Rumbun, Hayati dan Wanara terus mencari Burhan. Burhan! Burhan! Akhirnya mereka pun menemukan Burhan. Mataku perih, nafasku sesak, dan aku tidak bisa terbang. Aku takut. Rumbun dan teman-temannya segera menyelamatkan Burhan dan membawanya pergi. Setelah Burhan menjadi lebih tenang, Rumbun dan sahabat rimba mulai menyelidiki penyebab kebakaran itu. Apa? Rumbun sedih, marah, dan kecewa. Karena setelah diselidiki, ternyata Paman Rumbun membuang puntung rokok sembarangan, sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Agar hal itu tidak terjadi lagi, maka Rumbun mengajak sahabat-sahabatnya untuk membuat poster cara pencegahan kebakaran hutan. Wah, posternya sudah jadi. Keren ya teman-teman. Rumbun dan sahabat rimba memasang poster itu di desa mereka sehingga warga desa lebih berhati-hati. Sejak saat itu tidak ada kebakaran hutan lagi. Desa Rumbun dan sahabat rimba menjadi indah dan damai kembali. Begitulah kisah Rumbun dan sahabat rimba. Mari kita senantiasa menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan cerita Rumbun dan sahabat rimba. Perkenalkan, aku Kayla Nabila, berumur 10 tahun dan berasal dari Kota Malang. Halo teman-teman, hari ini Kayla akan bercerita tentang Rumbun dan sahabat rimba mencegah kebakaran hutan. Suatu pagi di hutan, Rumbun, Hayati, dan Wanara sedang berkumpul. Rencananya sih mereka akan belajar di alam terbuka bersama. Tapi loh, kok Burhan si burung hantu belum juga datang? Kira-kira Burhan kemana ya? Ternyata Burhan masih asyik teman-teman. Dia masih dalam perjalanan. Tanpa dia sadari, dia terbang ke arah yang salah. Beberapa saat kemudian, Burhan dikepung oleh asap. Kanan, kiri, atas, bawah, asap semuanya. Burhan tidak bisa menembus hutan. "Tolong!" teriak Burhan. "Apa kamu mendengar suara itu?" tanya Wanara si kera.
Jawab Hayati. Ayo, kita harus segera cari Burhan, ajak Rumbun. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin pekat asapnya. Api menjalar dengan cepat, membakar hutan, pepohonan, dan juga tumbuhan. Hewan-hewan yang berada di dalam hutan lari kocar-kacir tak karuan. Bahkan tidak hanya di dalam hutan, api pun menjalar ke pekarangan rumah petani yang berada di dekat hutan. Lalu bagaimana dengan Burhan? Bagaimana nasibnya? Untunglah Burhan masih hidup, tapi dia dalam keadaan kesakitan. Suara tangisan yang keras terdengar oleh ketiga sahabatnya dan Burhan segera ditolong. Setelah menemukan Burhan, apa yang akan dilakukan oleh Rumbun dan sahabat rimba? Mereka bersepakat untuk mencari penyebab kebakaran hutan. Supaya aksi mereka berjalan lancar, mereka pun menyamar menjadi detektif cilik. Capek juga ya teman-teman. Setelah hampir 1 hari mencari petunjuk, akhirnya Rumbun dan sahabat rimba menemukan sebuah kode rahasia yang ternyata mewakili huruf abjad. Yuk kita bantu mereka membaca kode rahasia itu. Pertama, buang puntung rokok sembarangan. 2, buka lahan dengan membakar. 3, membakar sampah di hutan. 4, bermain korek api. Dan yang terakhir, yang kelima, membakar tanaman mati. Setelah mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut, Wanara teringat dia bertemu dengan Paman Rumbun 2 minggu lalu di dalam hutan. Apakah Paman Rumbun salah satu orang yang membuang puntung rokok sembarangan di hutan? Rumbun sedih, marah, dan kecewa. Dia tak percaya bahwa keluarganya sendirilah yang membuat hutan kesayangannya itu menjadi terbakar. Lalu Rumbun teringat pesan ibu guru bahwa cara mencegah kebakaran di hutan adalah tidak bermain korek api, tidak membuka lahan dengan membakar, tidak juga membakar sampah di hutan. Kita juga bisa loh meningkatkan keamanan desa kita dengan cara melakukan patroli rutin dan juga mengikuti kelompok masyarakat siaga api. Aku punya ide, teman-teman. Ayo ikut aku, kita buat poster bersama. Setelah selesai membuat poster, Rumbun dan sahabat rimba meletakkan poster tersebut di desa mereka. Rumbun dan sahabat rimba juga sering memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masyarakat siaga api. Semenjak saat itu, sudah tidak ada lagi deh kebakaran di hutan, sehingga desa Rumbun dan sahabat rimba pun kembali damai. Terima kasih teman-teman. Dadah! Halo sahabat, perkenalkan nama saya Teresa Cindy Putri. Pada hari ini saya akan menceritakan kisah Rumbun dan sahabat rimba mencegah kebakaran hutan. Sebelum masuk dalam ceritanya, kita kenalan dulu dengan tokoh yang ada dalam cerita. Yang pertama, ada Wanara si monyet, Rumbun si anak laki-laki pemberani, Hayati si anak perempuan pemberani, dan Burhan si burung hantu. Pada suatu hari di tepian desa, Rumbun, Hayati, dan Wanara sedang berkumpul. Mereka hendak belajar di alam terbuka, tetapi teman mereka Burhan belum datang juga. Kira-kira Burhan ada di mana ya? Ternyata Burhan masih ada di dalam perjalanan, terbang dengan riang sambil bernyanyi senang. Tetapi tanpa disadari, ia terbang bukan ke arah tujuan. Burhan pun semakin kewalahan dan tak dapat menembus hutan. Burhan pun berteriak, "Tolong!" Kamu dengar itu? Itu suara Burhan. Sepertinya dia sedang meminta tolong. Ayo kita segera bantu dia. Mereka pun berlari menyusuri hutan untuk mencari Burhan. Tapi semakin dalam mereka masuk, asap semakin pekat. Api menjalar dengan cepat, membakar berbagai macam pohon dan tumbuhan. Dan tidak hanya di dalam hutan, api pun masuk ke dalam pekarangan rumah petani yang ada di dekat hutan. Ayah, kenapa ada api di mana-mana? Aku takut, Ayah. Lalu, bagaimana dengan Burhan ya? Di mana dia? Tenang teman-teman, Burhan masih hidup. Namun,
Dia sangat kesakitan. Suara tangisannya pun yang keras terdengar oleh para sahabatnya. Tolong. Kalian dengar itu? Itu suara Burhan. Dia dari sebelah sana. Ayo. Mataku perih, dadaku sesak, dan aku tidak bisa terbang. Setelah menemukan Burhan, kira-kira apa yang akan Rumbun dan sahabat Rimba lakukan ya? Mereka pun sepakat untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Setelah mengetahui penyebab kebakaran, Wanara pun teringat melihat Paman Rumbun di dalam hutan beberapa waktu lalu. Apakah Paman Rumbun salah satu orang yang memotong rokok sembarangan? Rumbun yang mengetahui hal tersebut pun sedih, marah, dan kecewa. Ia tidak menyangka bahwa keluarganya sendirilah yang menyebabkan kebakaran hutan. Dia pun teringat pelajaran di sekolah cara mencegah kebakaran hutan. Yang pertama, tidak membuka lahan dengan cara membakarnya. Yang kedua, jangan membakar sampah sisa makanan dan kertas, tapi jadikanlah kompos. Yang ketiga, jangan bermain korek api atau bahan bakar lainnya di dekat hutan. Setelah itu, Rumbun pun mengajak sahabat Rimba membuat poster cara mencegah kebakaran hutan. Lalu, mereka pun menempel poster tersebut di desa mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi namanya kebakaran hutan. Desa Rumbun dan sahabat Rimba pun menjadi tenang dan indah kembali. Anak Indonesia, berjumpa dengan Kak Ida di sini. Hari ini Kakak akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Rumbun dan Sahabat Rimba. Di sini sudah ada Rumbun, Hayati, Wanara, dan juga Burhan. Pada suatu pagi, Rumbun dan sahabat Rimba berencana untuk belajar di alam terbuka. Mereka berkumpul di tepi hutan. Namun, Burhan tak nampak ada di sana. Kira-kira kemana Burhan ya? Ternyata Burhan sedang berterbangan ke sana kemari sambil bernyanyi di sekeliling hutan. Ia sangat gembira. Namun tiba-tiba asap mulai mengepung Burhan. Terjadi kebakaran hutan yang sangat hebat. Burhan pun terbatuk-batuk karena asap yang mengepungnya. Asap apa ini? Tolong! Burhan terjatuh. Rumbun dan teman-temannya mendengar teriakan Burhan. Kau dengar itu? Itu sepertinya suara Burhan. Ya, kau benar sekali, Hayati. Itu suara Burhan. Ayo segera kita tolong. Rumbun dan juga sahabat-sahabatnya pergi menolong Burhan. Api menjalar begitu cepatnya, memasuki pekarangan petani. Para petani panik, hewan-hewan berlarian, suasana menjadi kacau. Lalu, apa yang terjadi dengan Burhan ya? Aduh, mataku pedih. Nafasku. Rumbun masih mencari keberadaan Burhan. Burhan! Burhan! Itu dia Burhan. Kok tidak apa-apa Burhan? Bagaimana keadaanmu Burhan? Akhirnya Rumbun dan sahabat-sahabatnya menemukan Burhan yang terjatuh. Rumbun sangat penasaran bagaimana bisa terjadi kebakaran hutan yang begitu hebatnya. Sahabat Rimba menyelidiki kasus kebakaran hutan yang terjadi saat itu. Bagaimana, Rumbun? Apakah kau sudah tahu apa penyebab dari kebakaran ini? Rumbun sudah mengetahui bahwa kebakaran hutan yang terjadi pada saat ini terjadi karena 5 hal. Yang pertama, ada orang yang membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian yang kedua, ada yang membakar hutan untuk membuka lahan. Ada yang membakar sampah di hutan. Ada yang bermain korek api. Dan juga ada yang membakar tanaman kering. Membuang puntung
pamanmu merokok di sekitar hutan sini. Apa? Rumbun terkejut dan juga sedih karena salah satu anggota keluarganya yang menjadi penyebab kebakaran hutan saat ini. Rumbun dan sahabat rimba memiliki ide untuk membuat sebuah poster dan memasangnya di desa. Agar hutan kita terjaga dan tidak terbakar, maka yang harus kita lakukan adalah tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak bermain korek api, tidak membakar hutan untuk membuka lahan, tidak membakar sampah di hutan, dan juga tidak membakar tanaman yang sudah mati. Nah, itulah tadi dongeng untuk anak Indonesia. Dadah! Halo adik-adik semuanya dan Dewan Juri. Perkenalkan, nama kakak Indra Mulyawan dari SMA Metodis 2 Palembang. Di video ini kakak akan mendongeng tentang Rumbun dan sahabat rimba. Sebelum kita mendengarkan cerita dongeng tersebut, kita kenalan dulu yuk dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng ini. Yang pertama ada Nawara, seekor kera. Yang kedua ada Rumbun. Yang ketiga ada Hayati. Dan keempat Burhan si burung hantu. Yuk adik-adik kita saksikan yuk dongeng mencegah kebakaran hutan. Suatu hari di tepi hutan desa, Rumbun, Hayati, dan Wanara berkumpul. Mereka hendak belajar di alam terbuka. Tetapi teman mereka, Burhan, belum hadir juga. Kira-kira Burhan ada di mana ya? Ternyata Burhan masih dalam perjalanan. Terbang dengan ria sambil bernyanyi senang. Tanpa disadari, dia terbang bukan ke arah tujuan. Burhan mulai kebingungan. Asap pekat menghambat perjalanannya. Kiri, kanan, asap semuanya. Burhan semakin kewalahan. Tolong! Tolong! Burhan terbang tak menentu. Melintasi kepulan asap yang pekat. Membuatnya terbatuk-batuk. Dan terjatuh. Kamu dengar itu? Itu suara Burhan. Sepertinya dia sedang minta tolong. Ayo kita segera bantu dia. Burhan! Burhan! Mereka berani menyusuri hutan mencari Burhan. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, asap semakin pekat. Api menjalar dengan cepat, membakar berbagai macam pohon dan tumbuhan. Hewan-hewan di dalam hutan berlarian. Mereka takut dan panik. Api pun masuk ke pekarangan rumah petani yang ada di dekat hutan. Ayah, kenapa ada api di mana-mana? Aku takut, ayah. Lalu bagaimana dengan Burhan? Di mana dia? Ternyata Burhan masih hidup. Dia kesakitan. Suara tangisnya membuat sahabatnya datang dan menolongnya. Mataku perih, napasku sesak, dan aku tidak bisa terbang. Setelah menemukan Burhan, apa yang akan Rumbun dan sahabat rimba lakukan? Rumbun dan sahabat rimba sepakat untuk menyelidiki penyebab kebakaran itu. Mereka pun menyamar menjadi detektif cilik. Setelah hampir seharian penuh, Rumbun dan sahabat rimba menemukan kode rahasia. Wanara teringat melihat paman Rumbun di dalam hutan beberapa waktu yang lalu. Apakah paman Rumbun salah satu orang yang membuang puntung rokok dengan sembarangan? Rumbun sedih, marah, dan kecewa. Dia tak percaya kalau keluarganya sendiri yang melakukan itu. Lalu Rumbun teringat pelajaran di sekolah tentang pencegahan kebakaran. Rumbun mengajak sahabat rimba membuat poster cara pencegahan kebakaran hutan. Wah, seperti apa ya posternya nanti? Rumbun dan sahabat rimba memasang poster itu di desa mereka. Mengingat warga desa agar berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran. Semenjak saat itu tidak ada kebakaran hutan lagi. Desa Rumbun dan sahabat rimba menjadi indah dan damai kembali. Sekian, terima kasih. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!